sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi. Tetapi ketika dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi segala hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang ibu yang kelihatan sakit-sakitan itu dalam sebuah kesempatan itu minta didoakan gitu. Tubuhnya memang kelihatan makin kurus. Dia cerita, saya ini sakitnya nggak jelas Romo. Ke dokter ini bilang itu, ke check up itu suruh check up total, ke sana dokternya bilang begini. Dia bilang itu sakitnya komplikasi macam-macam itu. Dan dia minta doa supaya disembuhkan saja. Lalu tanya ke beberapa dokter itu, ada yang dokternya ngomongnya aneh enggak Bu? Ada Romo. Ngomongnya gimana? Itu ada dokter-dokter itu mungkin juga sama seperti kita Katolik itu ngomong, ini ibu enggak sakit apa-apa sebenarnya. Ibu itu cukup sebenarnya bisa tidak menyimpan dendam saja pokoknya. Tidak menyimpan marah saja, ibu pasti bisa sembuh. Itu ada dokter yang ngomong gitu. Oh iya toh. Ya kan saya tinggal melanjutkan. Ya sudah, sekarang cerita saja ibu itu menyimpan apa? Ya mungkin menyimpan dendam atau marah pada seseorang sehingga tidak sembuh-sembuh. Lalu dia hanya tertawa saja terus melihat agak jauh nanar gitu sambil matanya pelan-pelan marah gitu. Mata yang menunjukkan marah dan dendam.
Terus ngomong pada saya, "Ndak Romo, ndak ada, terima kasih." Ya sudah, berarti memang Bu ini sakit karena menyimpan dendam dan marah. Kok bisa begitu? Kita lihat dalam bacaan pertama. Jelas bacaan pertama itu menunjukkan bagaimana orang yang menyimpan dendam dan marah itu bisa sakit loh. Ini lihat dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirah itu digambarkan bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia. Ya, kalau dalam ilmu modern psikologi, psikiatri ya benar bisa ilmu psikosomatis ya. Terkena psikosomatis itu emosi, perasaan, sakit hati yang disimpan makin besar itu bisa mempengaruhi tubuh. Dan tubuh itu bisa sakit, rapuh karena marah gitu. Dan sakitnya memang lalu tidak kemana-mana, bingung kemana saja, yang paling lemah akan diserang. Gitu. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, itu saja yang pertama. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kalau kita menyimpan marah dan dendam, bisa jadi efeknya sakit pada tubuh. Yang kedua, ini yang paling berat, ya. Sehebat apapun amal Anda, sehebat apapun Anda membantu orang lain, sehebat apapun Anda penuh kasih, tapi kalau masih menyimpan dendam, ya kejadiannya seperti apa yang dikatakan perumpamaan Yesus itu. Ya. Tidak bisa mengampuni, ya tidak bisa memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan ini yang paling berat. Sehebat apapun kita, sesuci apapun kita, tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, itu menjadi salah satu kriteria bahwa bisa enggak kita diampuni oleh Tuhan gitu. Pada saat Tuhan sudah mengampuni, tetapi kita sendiri tidak bisa mengampuni, akhirnya terbalik lagi, ya sudah. Kamu saja memperoleh belas kasihan, tapi kamu tidak mau memberi belas kasihan dan pengampunan kepada sesamamu gitu ya. Itu lalu sangat diperhitungkan oleh Tuhan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bisa melihat memang benar bahwa rasa marah, dendam dan sebagainya itu menjadi hal yang sungguh-sungguh bisa menjerat kehidupan kita itu. Bahkan dalam kitab Putra Sirah digambarkan siapa kita ini? Dia itu hanya daging belaka, namun dia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Itu jelas. Oh, tapi saya sudah minta pengampunan Tuhan, saya sudah nangis-nangis dan sebagainya kepada Tuhan gitu. Tapi kalau kemudian tidak bisa mengampuni, ya hanya lega aja perasaannya, tapi belum tentu diampuni Tuhan karena masih menyimpan dendam terus-menerus itu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita ini memang sungguh dalam kehidupan kita ini bagaimana kita terlanggar oleh orang lain ya. Kita ini kan mudah sakit hati ya. Kita ini mudah bisa jadi susah untuk mengampuni, bahkan Yesus mengatakan mengampuni itu tidak ada batasnya, 70 kali 70 kali 7 kali gitu ya. Kalinya terakhir itu mau mengatakan ya bilangan yang tak terhingga gitu ya. Tidak bisa dihentikan kapan kita harus mengampuni selesai gitu. Terus menerus ternyata, dan itu mau mengatakan memang mengampuni itu tidak sekali jadi, berulang-ulang terus menerus itu untuk mengampuni, berarti mengampuni dan mengampuni itu ya. Dan kita bisa melihat bahwa mengapa kita harus belajar mengampuni? Karena kita bisa jadi kita merasa disalahi orang karena sakit hati ya, sehingga menimbulkan efek marah, efek macam-macam dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Saya ibaratkan Anda dan saya ini kalau hidup di dunia ini seperti kita itu di pasar. Di pasar ini kan orang punya kepentingan masing-masing ya kan. Orang belanja ini, belanja itu dan sebagainya. Yo nek belanja sithik, sayur asem apa piye ngono ya sak kresek cilik gitu. Tapi kalau belanjanya banyak ya barangnya banyak ya jalannya sempit, nabrak sana, nabrak sini, nyantol sana, nyantol sini begitu tuh. Tapi apa niat orang itu mau nabrak Anda itu? Enggak. Kadang kita yang ditabrak aja, bawaan kita jatuh, pecah, keleler, kemana-mana, muarah kita itu. Matamu ning ndi gitu, sampai misuh itu. Itu karena kita seperti di pasar.
Hidup kita itu seperti itu. Orang dengan kepentingan masing-masing kita terlanda gitu aja. Tapi bisa muara dan nyimpan. Titenono kan yo. Mau waktu kuabe. Cing-cingan macem-macem itu. Padahal ya nggak sengaja, jalan sempit semua. Kesibukan punya. Kadang-kadang kaki orang aja terlindas kereta. Barang kok. Nah, itu tambah bisa tambah nemen maneh. Ya, kalau kita bisa melihat seperti itu, itulah kehidupan Anda dan saya. Kita bisa terlanda omongan orang, kepentingan orang, dan kita bisa sakit hati dan dendam. Lalu kemudian ngeceng, kita bisa marah terus menerus karena perbuatan orang pada kita itu. Apalagi di zaman medsos ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya, kita itu bisa saling menyakiti, nggak sengaja juga. Ya. Orang lagi sedih, baca viral orang yang saudara kita yang lagi update status, lagi happy, guyung, kurang ajar, aku sedih, menderita, kamu ketawa. Hanya nggak pernah ketemu, tapi lewat viral saja, lewat status WA saja. Orang bisa sakit hati karena bukan lagi mulut orang, tangan orang. Nulis komentar di lingkungan, di wilayah, di grup-grup. Nek ketemu ketoke alim, tapi tangannya pedes. Ngomong elek nang WA. Bukan umat SMTB, umat paroki lain. Itu ya ada gitu. Kan dendam kita. Nek tulisannya metu, wong iki nek metu tulisannya mesti pedes terus. Itu buat dendam, sakit hati juga titenono ya. Nah ini zaman milenial ini kita bisa mudah sakit, mudah marah, kita bisa menyimpan dendam Bapak Ibu Saudara-saudara kasih. Hari ini kita dipanggil untuk bisa mengampuni. Lomo tapi caranya mengampuni gimana? Wis kadung loro ya, wis kadung tak turuno tak ajarkan anak cucu saya ya. Wis kadung muangkel gini bagaimana caranya? Caranya ya, kalau orang Jawa mengatakan tepakno seliramu, itu gambarkan bayangkan dirimu di pihak dia gitu. Ya, kadang-kadang kita akan marah karena kepentingan kita, tapi coba membayangkan di kepentingannya dia itu, waktu membuat marah itu, membuat dendam dan sakit hati itu. Tepakno awakmu dhewe bayangno gitu. Digambarkan jangan-jangan kita memahami betul mengapa dia sampai menyakiti kita itu gara-gara mungkin ada sesuatu. Oh mungkin lagi gegeran ambek bojone, oh mungkin lagi tanggal tuwek, oh mungkin lagi ini lagi itu, sehingga mangka metu yang muncul itu oh omongannya gak enak sehingga menyakiti. Tuh ada loh WA orang keluar munculnya itu tanggal tuwek, omongannya pedes terus itu, oh wis tanggal tuwek pantes ya. Tapi nek tanggal 6 meneng ae, fotone viral-viral seneng-seneng, tapi nek tanggal tuwek ya omongannya pedes terus. Ya bisa jadi. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dan itu terus diulang-ulang, jangan-jangan dia memang waktu itu menyakiti saya karena ini, karena itu, begitu ya. Ini cara kemudian memahami orang lain supaya kita lalu bisa, oh ya wis lah, saya bisa memahami sehingga saya bisa mengampuni gitu. Tapi kalau hanya mengikuti ajaran Tuhan, harus mengampuni, tapi nek mengampuni sudah pengampunan dosa berkali-kali ya sing diakukan ya itu aja terus ya, berarti belum bisa mengampuni. Saya sakit hati Romo dengan seseorang, terus saya ngono ya. Ya belum mengampuni. Cara mengampuni diulang-ulang terus menerus 70 kali mengenang, diingat lagi mengapa. Dan itu yang membantu Anda dan saya sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengampuni ya. Dan yang kedua, memang Raja kita yang digambarkan oleh Yesus sendiri itu adalah Allah Bapa. Bapa, kita mohon berkat Tuhan, bagaimana Allah itu sebenarnya sudah niat untuk mengampuni kita, betul. Dia mengampuni hambanya yang berhutang 1000 dinar. Tapi pada saat kita tidak bisa mengampuni yang berhutang 100 dinar, ibaratnya begitu. Ya, kemudian diberlakukan itu kembali pembalasan oleh Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bisa merasakan sungguh bagaimana Allah yang penuh belas kasih mengampuni kita, dan kita mohon rahmat bisa mengampuni
yang membuat kita sakit hati dan dendam. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini merasakan dendam kesumat, marah terus-menerus dalam hati Anda, merasakan kekuatan marah yang luar biasa yang Anda simpan. Anda dipanggil untuk mohon berkat pengampunan dari Tuhan, tidak hanya mengampuni diri Anda, tapi berkat agar kita mampu, agar Anda mampu mengampuni yang bersalah kepada Anda. Yang kedua, berlatih untuk berdoa Bapa kami dengan serius. Itu mantra dari Tuhan sendiri yang menyatakan mengajari kita, ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni mereka yang berdosa dan bersalah kepada kami. Doa Bapa kami terkandung kekuatan untuk rahmat pengampunan dan mohon pengampunan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh bisa mengampuni sehingga hidup kita bisa sehat. Semoga kita bisa mengampuni sehingga hidup kita bahagia. Semoga kita bisa mengampuni karena mendatangkan keselamatan kekal, bersatu bersama Bapa yang Maha Mengampuni. Berkat Tuhan menyertai kita semua.